Shalom adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Pastikan kita semua tetap sehat selalu dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, oke. Kemarin kita sudah belajar melalui Google Form. Nah, minggu ini kakak akan mengajar melalui YouTube dan juga Google Form sebagai pengumpulan tugasnya. Informasi bagi adik-adik sekalian. Nah, jika adik memiliki kendala seperti kuota, memori, handphone dan lain sebagainya, konfirmasikan dulu kepada Kak Andre. Bisa chat pribadi atau WA pribadi kepada Kak Andre, kita akan cari solusinya dan jangan sampai adik-adik tidak mengerjakan tugasnya. Nah, karena satu dan lain hal. Oke? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pergumulan. Apa sih itu pergumulan? Pergumulan adalah suatu masalah yang kita alami saat ini. Nah, melalui pergumulan ini ada dua tipe manusia nih, ada dua tipe manusia yang kemungkinan ada yang semakin lebih dewasa imannya atau hatinya atau tingkah lakunya atau malah semakin drop imannya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang salah satu hal yang disebabkan atau hal yang muncul disebabkan karena pergumulan atau masalah, yaitu kepahitan. Nah, apa sih itu kepahitan kalau kalian? Yang pasti bukan kopi yang dikasih gula ya. Nah, itu namanya kepahitan, bukan kepahitan. Nah, kepahitan sendiri adalah dendam kesumat. Ada dendam kesumat, pasti pernah dengar ya, dendam kesumat atau dendam yang melekat, yang mengakar dalam hati kita. Nah, kira-kira ada nggak di sini adik-adik yang memiliki ini, kepahitan? Nah, wajar sih jikalau manusia atau seseorang sering dikecewakan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu dihianati teman, diputus pacar, dimarahi orang, dibully, diperlakukan kasar oleh orang tua, dan lain-lain sebagainya. Nah, melalui hal ini, jikalau seseorang atau manusia atau kita, jika tidak bisa menyikapinya dengan benar atau dengan tepat, maka akan menjadi kesalahan besar. Nah, mungkin ada yang cuek nih, kepribadian kita kan beda-beda. Salah satu dengan Helvanya, dengan Vike, Abel dengan Nova pasti berbeda-beda. Nah, mungkin di sini ada yang cuek, ada yang nggak peduli, namun karakter kita itu berbeda-beda. Ada yang pendendam dan akhirnya melakukan segala cara agar dendamnya ini terbalas. Nah, ada yang memiliki dendam dari kecil sampai dia besar dan akhirnya udah terkemana-mana pikirannya. Nah, dia berpikir bagaimana cara agar dendam saya terbalas, agar hati saya puas karena saya sudah dibuatkan dendam. Nah, ada yang dari kecil dan yang besar, akhirnya dia memiliki untuk membunuh, menjebak dan lain sebagainya. Nah, Nats malam ini atau Nats hari ini kita akan belajar tentang satu ayat ini dari Kolose 3 ayat 13. Jadi bisa baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 13 berbunyi seperti ini: sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ketika manusia mengecewakan kita, ketika manusia meninggalkan kita, membuat kita sedih, kecewa, sakit hati, ingatlah apa yang diinginkan Tuhan melalui firman hari ini, yaitu ampunilah seorang akan yang lain. Sabarlah kamu terhadap orang lain atau terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Mungkin mengampuni bukan suatu hal yang mudah dari kita. Mungkin cuma ngomong tak, iya aku maafin, tapi dalam hati itu masih berondol. Nah, itu bukan mengampuni secara 100%. Itu cuma mengampuni hanya dalam kata-kata, tapi enggak 100% dalam mengampuni. Kita ingat kembali flashback dalam kehidupan kita, seringkali kita sering meninggalkan Tuhan, seringkali kita mengecewakan Tuhan, seringkali kita melupakan Tuhan. Nah, kita coba flashback. Tuhan pernah marah nggak sama kita? Tuhan pernah dendam nggak sama kita? Nah, itu yang mau kita teladani dari Tuhan. Ia tak mau mengasihi kita, Ia mau tak memberkati kita, Ia tak menyertai kita dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Adik-adik, kita mau belajar dari ayat ini dan juga kita mau meneladani firman Tuhan. Karakter Tuhan, bahwa Tuhan adalah kasih. Yesus adalah kasih. Ia nggak pernah memiliki dendam sama kita. Ketika Tuhan disalib, ketika Tuhan dihina, diludahi, dia nggak pernah dendam sama orang mereka. Tapi Tuhan memberkati mereka semua. Nah, kita mau belajar seperti itu, walaupun berat. Saat ini juga kalian masih belajar seperti itu, walaupun berat, tapi kita mau belajar menaati firman Tuhan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun teman kita mengecewakan kita, walaupun keluarga kita mengkhianati kita, teman kita mengkhianati kita, keluarga juga berkata-kata kasar, berperilaku kasar pada kita,
Tapi satu hal yang hari ini kita mau teladani, bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni mereka yang membuat hati kita kecewa. Banyak sekali adik-adik ya, kalau kita lihat yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, tapi kita hari ini mau belajar mengampuni, dan mengampuni. Kakak percaya ini sulit, berat, tapi kita mau belajar tetap saling mengampuni. Berapa kali sih waktu itu ada murid Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni orang? 77 kali? Atau berapa kali? Nah, Tuhan menjawabnya seperti ini, 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali ya, bukan 77 kali juga, tapi 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Kita mau mengampuni orang yang sangat terbatas. Mungkin dia melakukan kesalahan kepada kita sadar nggak sadar, atau memang dia nggak suka sama kita, dia dibully. Udah, tugas kita hanya mengasihi, jangan dibalas, udah tetap doakan. Seperti itu, dia sudah mengejek kita, sudah mengolok kita doakan agar dia bisa berubah dan menjadi teman kita. Nah, hari ini kita mau belajar seperti itu, kiranya melalui firman Tuhan dan renungan pada hari ini bisa menguatkan setiap kita, membuka hati dan pikiran setiap kita, bahwa apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah mengecewakan kita, percaya kita harus tetap mengasihi dia, dan Tuhan akan tetap mengasihi dia dan kita semua. Oke? Nah, selanjutnya adik-adik bisa berpindah di Google Form, linknya sudah ada di bawah ya tadi ya, diisi. Lalu adik-adik juga bisa cerita di situ mengenai apa sih kepahitan yang kalian alami, atau kepahitan yang sudah kalian alami, dan bagaimana cara kalian lolos dari kepahitan itu dan akhirnya kalian lepas dari kepahitan itu. Oke? Nah, Andre juga nggak mau dengar cuma cerita tidak ada gitu, nggak seperti itu sih. Kak Andre cuma mau tahu melalui sharing kalian itu kita biasa menguatkan, dan melalui sharingan itu juga Kak Anda kan juga bahas ke depannya, karena berarti aku tahu nih si ini punya masalah ini, ke depannya baru kita akan bahas materi itu. Si ini ada masalah ini nih, oke kita bahas seperti itu. Nah, kayak gitu sih. Jadi kayak juga saling belajar, saling mengerti satu dengan lain. Dan ini privacy ya, jadi hanya Kak Andre yang tahu ceritanya, jadi teman-teman yang lain nggak tahu, hanya Kak Andre yang tahu. Dan Kak Andre juga melalui jauh. Nah, kita kan sama-sama kita mendoakan setiap kita semua yang bergumulan, baik sekolah kita yang semakin susah walaupun online, apapun pergumulan kita saat ini, Kak Andre tak berdoa untuk kalian semua. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Engkau masih berkati kami semua untuk dapat berkumpul bersama walaupun melalui online. Tuhan, campur tangan kami Tuhan, urapi setiap kami, biar melalui setiap firman yang hari ini kami dengarkan, iman kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau. Dan bila Engkau terus memberkati kami, menyempurnakan kami, bila kami dapat semakin mengampuni orang yang telah mengecewakan kami, dan kami mau melepaskan pengampunan untuk semua orang yang sudah mengecewakan kami. Tuhan, ampuni kami juga Tuhan, jikalau kami sering meninggalkan Engkau, jikalau kami sering melupakan Engkau, jikalau kami sering menyakiti hati Engkau. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, bila kami semakin hari semakin menjadi anak-Mu yang semakin Engkau pakai, dan bila kami sempurna seperti Engkau Tuhan, dapat menyebarkan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Kasih-Mu, bila Engkau campur tangan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, semangat, see you.